Namaku Arkan. Aku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Aku tinggal di kos yang tidak jauh dari kampus. Hobiku belajar, membaca, dan menulis. Aku juga dikenal sebagai orang yang pendiam, katanya sih. Dan teman-teman, inilah kisahku yang harus berjuang, belajar di tengah notifikasi. Keseharianku setelah mata kuliah di kampus langsung pulang karena aku tidak mengikuti organisasi yang ada di kampus. Buka jendela, kadang capek sih sama keadaan, kayak pengen nyerah gitu. Tapi teringat kalau ada cita-cita yang harus dicapai. Gak segampang itu mencapai cita-cita, karena kita harus selalu belajar, terasi, dan jangan lupa berdoa. Di kos, aku selalu mengulang materi yang telah diajarkan oleh dosen di hari itu. Aku membaca bukunya, menulis ulang, dan memahami kembali materi yang telah disampaikan. Sampai pada saat itu ada temanku Kan kamu tahu nggak gimana caranya bisa bikin daftar pustaka? Ini jujur aku nggak tahu ini masukinnya tuh kayak gimana. Soalnya nggak muncul-muncul di artikelku kayak gitu. Kamu bisa bantuin nggak? Kan Aku biasanya pakai ini sih, Mendeley. Mendeley Ya, apa itu? aplikasi itu buat daftar pustaka. Kalau kamu download di Google Chrome. Oke, aku ketik Mendeley ya. Setelah aku download nanti gimana nih cara masukinnya? Kamu buka Google Scholar, terus itu kamu pencet artikelnya, terus kutip, terus masukin ke Mendeley. Oh gitu. Oke. Sumpah, gua tadi soalnya gitu tadi anjir gua nggak bisa jawab anjir, kesel banget gua. Emang tanya apa kok sampai kamu nggak bisa jawab? Gak tahu anjir, itu aneh banget soalnya. Lo berarti anjing gelo emang gue kan lu bisa jawab soal nomor 3 nggak? Soalnya mana itu? Soalnya Pak Baim tuh loh yang tadi. Oh, yang ini.
Iya. Gampang itu doang, kita udah bisa. Sumpah, lu kok bisa pinter gitu sih kan? Apa resepnya? Bisa aja lu. Biasa aja. Ini aja deh, lu bisa nggak ngebantuin gua? Temen apa ya? Ya belajar lah, apa lagi? Belajar. Belajar yang mana ya? Yang ini pelajarannya yang Pak Baim tadi, sumpah. Yang tadi Pak Baim itu nerangin, otak gua kosong banget dir. Tuh gua nggak bisa memahaminya itu, setiap omongannya dia itu. Lu bisa nggak bantuin gua? Gak pernah belajar sih. Yes Bisa. ya, emang. Bisa. Ya, boleh. Gimana kalau kita belajarnya ntar malam? Gua traktir deh, gimana? Boleh. Wah, thanks banget kan. Lu emang temen gua anjir. Ntar gua tunggu ya, Ya. di Warkop X jam 8 ya. Mana itu? Warkop X. Di Jalan Sulawesi. Tahu kan? Iya, iya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Bye kan. Baby, I'm your guy for the night. And when you leave me, I might be outside, outside, outside. Play it out to the wing. Jangan. Siapa tuh telepon? To the wing. Angkat dong, angkat dong. Biarin lah. Siapa emang? Si Dio tuh ajak belajar bareng dia. Nanti aja. Orang lagi asik-asiknya main ya. Makanya. Kan. Ntar aja. Yang, Pak Baim. Anjir. Gelo. Lu beliin rokok mahal. Iya, biasa. Orangnya mana? Lu lupa gak bisa. Bawa ada orang. Ya itu. Mana-mana? Mahal. Berapa tuh? 36 ya? 40. Makanya kenapa saya kok bisa bilang jangan keluar.
Bajunya gas gas. Udah lama kita gak main. Iya. Main-main. Kalau itu apa? Sepik, sepik. Sama bro. Legend deh gua. Atasnya kan. Iya. Belumnya itu loh. Lagi. Gasa gitu loh. Aduh, kalah lagi anjing. Turun kan jadi kan dari gua. Tadinya udah legend loh. Udah. Boring gua sama. Bad mood gua jadinya. Kan, lu tahu nggak? Kemarin kan lu ketemu sama Dinda kan? Yang gua kenalkan ke lu, tahu kan? Nah, akhirnya dia sama lu deh. Iya, kemarin tuh ya, setelah nongkrong sama gua, sama lu juga. Dia tuh kayak gimana gitu rasanya mah? Lihat lu tuh kayak wah gitu. Nah, dia juga akhir-akhir ini sering tanya ke gua masalah lu setiap hari, coba nih lihat. Nah, kan? Yang ditanya nama lu kan? Kayaknya coba gini aja deh, lu pastikan ke dia kalau dia suka sama lu. Kalau dia memang benar-benar suka sama lu, lu samperin aja rumahnya dia. Lu tahu apa rumahnya? Loh, Mas, kayak gak asik kamu yang kuliah di depan sini ya? Pas di mana, Mas? Pasnya bisa link sini nomor ibu. Oh, itu pas saya, Mas. Oh itu pas ibu. Iya, nomor berapa? Nomor 10 saya. Oh iya, Mas, segera dibayar ya. Soalnya ini sudah jadi tempo. Kalau Masnya bulan depan belum bayar, saya akan usir. Ya bu, insya Allah bulan depan. Ya bulan depan saya bayar. Hai. Hai. Udah nunggu lama. Ini gak apa-apa, santai aja. Maaf ya. Habis di jalan macet tadi. Oh iya. Ngomong, gimana kuliahmu? Oh, kuliahku sih. Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Aku tadi kemarin Carol bilang katanya kamu suka sama aku. Emang iya? Oh iya, Verong bilang gitu. Iya, dia kemarin bilang kayak gitu. Dia malah ini apa? Nunjukin chatmu ke aku. Parah banget sih, parah.
Enggak apa-apa. Sebenarnya aku mau ngomong sesuatu nih. Ngomong aja, santai kok gue. Aku suka sama kamu deh. Nah, kamu gimana? Aku juga suka sama kamu. Berarti mulai sekarang Memang lain. Apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang. Kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Pak, tapi akhir-akhir ini saya mengalami kendala Pak. Ya, yang seperti itu memang sudah biasa dialami oleh para mahasiswa. Itu kira-kira kalau boleh tahu, kendala dari sisi mana itu? Dari sisi keluarga kah? Atau dari sisi kampus? Atau dari sisi yang lain mungkin? Kendala saya mungkin dari ini Pak, akhir-akhir ini saya awalnya kan rajin di awal semester itu. Terus akhir-akhir ini kayak kurang gitu belajarnya. Karena saya sering diajak main oleh teman-teman, terus nongki dan lain sebagainya. Terus saya juga mengalami kendala di ekonomi yang harusnya uangnya itu saya belikan buat buku gitu, buat bacaan. Tapi malah saya buat nongkrong, main PS dan lain sebagainya kayak gitu. Terus awalnya saya itu dapat pendapatan dari ngajar anak-anak. Tapi karena saya main itu tadi jadwal ngajar saya nggak saya ambil. Jadi ya itu tadi nggak dapat pendapatan kayak gitu. Nah saya kan juga ngerantau gitu. Jadi nggak enak kalau minta-minta uang lagi sama keluarga yang di sana gitu. Ya, saya turut ikut prihatin atas ceritanya Mas Arkan ini tadi. Memang itu begini Mas, umum sekali dirasakan oleh para mahasiswa. Apalagi yang masih semester awal, karena mereka itu masih merasakan transit gitu. Sehingga yang asalnya awalnya kuliah itu niatnya bagus, mengejar IPK tinggi dan relasi luas, itu menjadi gugur karena apa? Pergaulan yang kurang baik. Kalau dari kisahnya Mas Arkan tadi, saya bisa ambil kesimpulan mungkin jenengan mengalami yang namanya penurunan iman. Begitu nggih Mas ya? Itu jadi hal tersebut itu menyebabkan Anda yang asalnya niat belajar, Anda yang asalnya giat bekerja, itu menjadi berkurang semangatnya. Bahkan malas. Sehingga karena kemalasan itu tadi, ketika ada teman yang mengajak untuk nongkrong, ada teman yang mengajak untuk bermain, Anda langsung mengiyakan, Anda langsung menyetujui. Sehingga hal tersebut menyebabkan apa-apa atau nikmat-nikmat yang Anda miliki sekarang itu jadi hilang. Sehingga Anda sekarang merasakan krisis ekonomi, ya kan? Iya. Mungkin Anda juga tertekan dengan tugas-tugas yang menumpuk, ya kan? Oke. Nah, itu perlu ditelusuri Mas Arkan, ya.
biasanya kalau orang curhat itu dia cuma diomongin tok, tapi kalau sama saya tak kasih ini resep. Yang pertama harus disadari itu kembali Anda sedang mengalami penurunan iman. Sampean ini harus tahu maksud iman ini kok bisa jadi orang itu kok imannya bisa berkurang, bisa turun itu sebab apa? Yang pertama itu disebabkan oleh banyaknya maksiat dan juga dosa-dosa. Kita itu jadi orang masyarakat nggak boleh merasa selalu baik, nggak boleh merasa kita selalu lepas dari dosa. Apapun keburukan kita, walaupun kecil sekali, ayo ditobati, ayo kita istighfar. Juga nek pengen kehidupan itu berubah, ayo kita mengurangi maksiat. Meninggalkan sepenuhnya memang nggak bisa. Memang fitrahnya manusia itu seharusnya berbuat baik. Tapi namanya manusia pasti akan selalu diganggu oleh setan, sehingga yang namanya benar-benar berhenti dari maksiat, benar-benar tidak melakukan maksiat itu tidak bisa. Jadi seenggaknya kita bisa membentengi diri kita dengan menguranginya, mengurangi maksiat juga perbuatan dosa kita. Yang kedua itu adalah syubhat wasyahwat. Orang itu kalau dia syubhat, banyak melakukan syubhat dan banyak sekali nuruti syahwat, maka juga akan menjerumuskannya pada perbuatan-perbuatan buruk yang membuat iman itu jadi turun. Jenengan tahu syubhat itu apa? Enggak tahu. Syubhat itu perkara yang masih samar antara halal dan haramnya. Contoh misalkan nemu uang 500 di jalan, 500 rupiah. Itu kalau orang kan umumnya kan halal nggak 500 ya. Tapi itu masih syubhat. Anda belum tahu pasti kalau itu halal, juga belum tahu pasti kalau itu haram. Nah, hal-hal yang seperti itu ada baiknya dikurangi, bahkan bukan dikurangi, lebih baik untuk ditinggalkan. Dan juga syahwat itu baiknya untuk tidak selalu dituruti, karena orang yang selalu nuruti syahwat terus itu nanti akan terjerumus pada perbuatan dosa yang sebab atau akibat dari dosa tersebut menyebabkan Anda kurang dalam kehidupannya. Oh, jadi gitu ya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga dari penjelasan Bapak tadi saya bisa mengevaluasi diri saya, nah buat jadi yang lebih baik buat kedepannya. Insya Allah saya akan menerapkan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Ya, tidak apa-apa Mas Arkan. Saya juga senang kok dengan sampean datang kemudian tanya tentang kebaikan, dan sampean itu nggak malu untuk menceritakan tentang diri sampean yang ingin berubah jadi lebih baik, karena nggak semua orang bisa seperti itu. Baik, mungkin ini oleh-oleh dari saya, tolong disimpan, diamalkan dan dijaga baik-baik ya. Siap nih. Terima kasih Pak. Saya izin pulang dulu ya Pak. Yeah. Terima kasih atas nasihatnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata kita beradu, kita saling bantu.
bisa. Ya, dia nggak apa-apa Mas Asif. Cuh,